Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Putri Amalia dengan NIM 111909080 dari Fakultas Teknik dan Informatika jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firia Atia Kamila dengan NIM 111907056 dari kelompok 3 pemrograman akuntansi 1. Kenalkan, nama saya Mutiara Atahiriah Harahap. Saya dari kelas 11303, NIM saya 111900808. Halo semuanya, nama saya Winda Damayanti dengan NIM 111900525 dari Fakultas Teknik dan Informatika Sistem Informasi Akuntansi. Sejarah Layar-Level. Layar-Level merupakan proyek open source yang dirintis oleh Taylor Otwell pada April 2011 bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan arsitektur, model, view, dan controller. Beberapa fitur leveler antara lain desain yang modular, beberapa cara untuk mengakses database yang memudahkan developer dalam mengembangkan maupun maintenance. Semua itu mengarah kepada sintaks yang pendek dan mudah dipahami. Layar-Level awalnya dibuat Taylor Otwell untuk menyediakan framework alternatif yang lebih canggih dibandingkan dengan Codenator. Saat itu, Codenator tidak memiliki beberapa fitur penting seperti autentifikasi dan otorisasi bawaan. Sampai saat ini, Layar-Level telah merilis versi 8. Arsitektur Layar-Level, model, view, dan controller atau yang sering disebut dengan MVC merupakan sebuah pola yang sudah teruji dalam pengembangan aplikasi. Pada awalnya, MVC digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop, namun kini MVC sudah banyak digunakan oleh kerangka kerja atau framework aplikasi berbasis web. Pada proses pengembangan aplikasi tanpa menggunakan konsep MVC atau bisa disebut dengan istilah native, pemrogram cenderung mencampur adukan kode logika dengan kode tampilan serta kode untuk mengambil data dari basis data. MVC membagi komponen aplikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, model. Komponen ini bertanggung jawab mengelola akses langsung dengan sumber data dan logika pengelolaan data. Model ini tidak memiliki folder khusus, namun bisa menempatkannya pada direktori atau folder app. Yang kedua, ada view. Komponen ini bertanggung jawab untuk membuat tampilan atau interface untuk pengguna. View berfungsi untuk menaruh kode tampilan ke pengguna aplikasi. Pada file view, inilah diletakkan kode HTML, CSS, dan JavaScript bukan di controller, route, atau model. Yang ketiga ada controller. Komponen ini bertanggung jawab untuk menerima input dan memberikan output, atau dalam dunia web kita lebih mengenal dengan istilah request dan respon. Basis data. Basis data bisa dipahami sebagai suatu kumpulan data terhubung atau interrelated data yang disimpan dengan bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu dan yang lainnya, atau tidak memerlukan suatu kerangkapan data. Meskipun ada, maka kerangkapan data itu harus seminimal mungkin dan terkontrol controlled redundancy. Data disimpan sedemikian rupa sehingga proses pengambilan, penambahan, dan modifikasi data dapat dilakukan dengan sangat mudah dan terkontrol. Bahan baku atau material. Bahan baku adalah penunjang berlangsungnya kegiatan produksi. Apabila terjadi kekurangan persediaan bahan baku atau bahkan kehabisan stok out, maka proses produksi akan berhenti. Sebaliknya, jika terjadi kelemahan bahan baku yang berada dalam gudang, maka akan mengakibatkan naiknya biaya-biaya terkait dengan bahan baku tersebut. Maka dari itu,
Pengadaan persediaan bahan baku perlu diperhitungkan, dikendalikan, direncanakan agar proses produksi tetap lancar dan stabil tanpa ada keterlambatan pengiriman barang. Jadi, atau adanya kenaikan biaya bahan baku. Pencatatan persediaan atau inventory. Pencatatan ini sangat penting di dalam setiap kegiatan untuk menentukan berapa banyaknya barang yang digunakan. Inventory atau persediaan secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Sujarweni 2015. Informasi umum perusahaan. Nama perusahaan Moss Bridal. Alamat Jalan Kebayoran Baru nomor 25 Jakarta Selatan. Nomor telepon 021 11 222 443. Fax perusahaan 021 11 222 444. Dengan email perusahaan mossbridal@gmail.com. Perusahaan Moss Bridal yaitu perusahaan yang bergerak di bidang bridal shop berdiri sejak tahun 2019. Moss Bridal ingin menggunakan framework Laravel untuk membantu pencatatan inventory di perusahaannya. Untuk meningkatkan pencatatan inventory Moss Bridal, yang pertama kita akan membuat migration inventory. Kita buka aplikasi Laravelnya, kita ke database, lalu klik migration, pilih yang inventory. Nah, di migration inventory ini terdiri dari dua public function. Yang pertama public function up, seperti inilah tampilan scriptnya. Lalu yang kedua ada public function down, seperti ini tampilan scriptnya. Seperti inilah tampilan script dari migration inventory. Selanjutnya kita akan membuat model inventory, lalu buka aplikasi Laravelnya. Kita pilih yang app, lalu klik inventory. Seperti ini tampilan script dari model inventory. Sebelumnya kita sudah membuat migration dan model inventory. Setelah itu kita buat seeder inventory, buka aplikasi Laravelnya, kita pilih seed, lalu klik inventory seeder. Kita memakai public function run. Setelah itu kita ke inventory, tambahkan script agar nantinya tabel tersebut bisa terbaca dengan keseluruhan. Kita balik ke inventory seeder, use app inventory, public function run. Seperti ini tampilan dari keseluruhan scriptnya. Selanjutnya kita akan membuat controller untuk inventory. Kita buka aplikasi Laravelnya, kita klik app. Nah, ada di HTTP, ada di controller. Nah, di sini ada inventory controller. Inventory controller ini merupakan controller resource. Jadi, di dalam controller resource ini ada public index, ada create, ada store, ada show, ada edit, ada update, dan yang terakhir ada destroy.
Nah, seperti itu bagian-bagian dalam controller resource ini. Selanjutnya, karena kita sudah membuat migration, model, dan seeder, dan juga controller, kita akan membuat tampilan yang ada di phpMyAdmin ke dalam websitenya. Jadi kita buka Laravel-nya, aplikasi Laravel. Untuk melihat view, kita kan membuat view inventory. Ada di tampilan resource, dalam file resource, ada di view. Nah, di sini saya sudah membuat folder inventory. Di dalamnya itu ada index, create, edit. Nah, kita akan membuat index dulu. Index, nah, isi index seperti ini. Ada hit. Untuk atas itu bisa bebas, kalian bisa menggunakan HTML. Kalau saya langsung ke hit, langsung ke kepala. Nah, seperti ini. Untuk H1 itu untuk ukuran huruf ada, nah berikut tampilannya. Nah, untuk ini seperti yang saya garis biru ini harus sama persis dengan apa yang kita bikin di dalam migration atau di dalam table. Karena kalau kita kesalahan di sini, kita tidak bisa menampilkan data yang kita minta gitu. Seperti ini. Seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah kita membuat indeks, kita lanjut ke controllernya untuk menjalankan yang kita minta ini. Kita di sini ada indeks. Nah, seperti yang kita buat, bikin di sini. Klik ini di controllernya. Nah, kalau sudah di controller seperti ini, kita ke root. Nah, untuk melihat root, itu root ada di file root dan di web PHP. Nah, kita bikin root resource inventory. Seperti ini. Kita bikin yang seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau berikut sudah, baru bisa menampilkan apa yang tersedia, yaitu data inventory. Selanjutnya, karena kita sudah membuat indeks atau sudah membuat tampilan awal di websitenya, kita akan mau membuat tambah data atau create. Kita buka aplikasi Laravel-nya. Nah, kita buka data resource-nya. Kita buka inventory bagian create. Nah, begini. Seperti ini kira-kira tampilannya. Ada ini. Seperti itu tampilannya kira-kira. Nah, kalau kita sudah membuat create, lanjut lagi kita ke controller, inventory controller. Di sini kita klik controller, return view inventory.create. Nah, untuk kalau kita tampilkan inventory, berarti kita hanya cukup melihat, tidak bisa menambahkan. Nah, untuk menambahkannya, kita ke public function store. Nah, baru kita bikin. Seperti ini, nanti data yang kalau kita sudah membuat seperti ini, data yang kita minta akan ada. Akan muncul. Seperti itu. Seperti ini kira-kira. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan membuat script edit untuk mengubah data yang kita punya, yaitu kita buka aplikasi Laravel-nya, kita klik more data resource, ada di view, ada di inventory, ada di edit. Nah, seperti ini tampilannya. Hampir sama dengan tambah data.
Lihat data untuk melihatnya. Nah, karena kita sudah membuat skripnya, seperti ini skripnya kira-kira, kita beralih ke controllernya, yaitu inventory controller. Di sini kita ada edit, public function edit. Kita masukkan skripnya ini. Nah, untuk melihat data yang sudah kita update atau kita edit, kita di sini ada public function update. Nah, di sini kita masukkan seperti yang dituliskan di sini. Untuk menampilkan apa yang kita sudah edit. Seperti itu. Kalau sudah, baru kita cek lagi. Selanjutnya, karena kita sudah membuat indeks, create, dan edit, nah, kalau kita ingin menghapus datanya, kita harus membuat skripnya dulu. Seperti itu. Jadi kita buka aplikasi Laravelnya, karena untuk menghapus data kita tidak usah terlalu seperti tadi membuat skrip yang panjang-panjang. Kita hanya perlu ke controllernya, inventory controller, dan di sini kita buka di public function destroy atau destroy. Nah, kita isi di sini, delete sampai sini. Nah, kalau sudah membuat seperti ini, kalau sudah membuat tampilan seperti ini, kita ke root-nya supaya kita bisa menjalankan apa yang kita mau. Kita ke root, ke web PHP. Nah, di sini root-nya. Root-nya seperti ini kira-kira. Nah, seperti itu. Root untuk menghapus data yang kita mau. Kalau sudah, kita bisa cek lagi ke dalam data inventory-nya.